Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini absensinya. Kondisi. Untuk materinya pertemuan ketiga. Sebentar. Ini berdua ya. Oh, 2023 kok benar isinya. Sorry. Belum saya edit yang itunya. Bagian depannya belum saya edit. Itu benar 2023. Jadi malam ini kita akan mempelajari tentang masih teori matematikanya. Teori matematika yang berhubungan dengan kriptografi. Ada 3 teori. Teori peluang, informasi, dan bilangan. Dan di sini teori itu saling berkaitan satu sama lainnya. Oke. Kita mulai ya dari teori peluang. Oke. Apa teori peluang gitu ya. Jadi teori peluang itu di sini ada dua titik ya. Yaitu ada simple space atau ruangnya, ruang terokannya, dan titik terokan. Kalau sebelumnya adalah yang kita pelajari adalah permutasi dan kombinasi berdasarkan hasil percobaan, dan hasil percobaan outcome yang diamati dan jumlah semua kemungkinannya, dan himpunan semua kemungkinan hasil percobaan dinamakan dengan ruang terokan atau simple space. Dan setiap hasil percobaan di dalam ruang tersebut disebut dengan titik terokan atau simple point-nya. Lalu hasil-hasil percobaan tersebut bersifat saling
terpisah atau mutually eksklusif. Nah, dikatakan terpisah karena seluruh ruang terokan hanya ada satu titik terokan yang muncul. Dikatakan terpisah karena contohnya saya ulangi 2 kali di sini. Misalkan pada percobaan melempar dadu, hasil percobaan yang muncul hanya salah satu dari 6 muka dadu. Tidak mungkin semua muka dadu muncul atau dua muka dadu yang muncul atau lebih ya. Nah, misalkan ruang terokan atau simple space dilambangkan dengan S, lalu titik-titiknya maka dilambangkan dengan X1, X2, dan X terusnya ya. Nah, ruang terokan yang jumlahnya anggotanya terbatas disebut dengan discrete sample space. Nah, pola terjadinya pada sample space itu adalah PXI. Nah, misalkan XI adalah sebuah titik terokan di dalam sebuah ruang terokan, yaitu S. Peluang bagi XI adalah ukuran kemungkinan terjadinya atau munculnya XI di antara titik terokan yang lainnya di dalam S atau di dalam ruang tersebut ya. Jadi kalau ada satu ruang, peluang diskrit tersebut mempunyai beberapa sifat, yaitu adalah jika 0 lebih kecil daripada PXI dan lebih kecil daripada 1. Dan sigma PXI sama dengan 1, di mana I sama dengan 1 dan S sebagai mutlak ya. Contohnya, di sini ada uang logam memiliki 2 muka, yaitu ada dua muka, yaitu adalah gambar kita lambangkan dengan G dan angka kita lambangkan dengan A. Jika sebuah koin uang dilempar, maka muncul peluang adalah gambarnya sama dengan setengah. Begitu juga peluang munculnya muka angka. Nah, jika dua buah koin uang logam dilempar, maka ruang terokan S-nya adalah berarti double ya. Rajinnya setengah jadi 1/4. Berarti ada AA, GG, AG, dan GA. Oke, sebentar ya. Ajian dulu.
Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, maka peluangnya di seperempat yaitu adalah PAA sama dengan PGG dan PAG dan PGA sama dengan seperempat. Nah, dari peluang kita masuk ke eventnya. Nah, eventnya juga termasuk masuk ke peluang juga ya. Nah, event ini dilambangkan dengan E, adalah himpunan bagian dari ruang terokan. Misalkan pada percobaan melempar dadu kejadian munculnya angka ganjil adalah E, yaitu adalah 135. Kejadian muncul angkanya 1 dalam pencarian angka 1 adalah E sama dengan 1. Kejadian yang hanya mengandung setitik terokan disebut dengan simple event. Yang lebih satu dari titik terokan adalah compound event atau kejadian majemuk. Suatu kejadian dikatakan terjadi jika salah satu titik terokan dalam kejadian tersebut terjadi. Nah, peluang kejadian E di dalam ruang terokan adalah S. Yang mana ruang terokan S adalah PE sama dengan E dibagi S. Nah, peluang kejadian E juga dapat diartikan sebagai jumlah peluang titik terokan di dalam E. Jadi, kita dapat menulisnya adalah untuk eventnya adalah E dibagi S sama dengan sigma PXI, yang mana XI adalah elemen dari si E, himpunan E. Contohnya seperti ini, ada percobaan melempar dadu, yaitu adalah 1 sampai 6 ya. Kejadian angka ganjil adalah 135. Otomatis di sini S-nya adalah 6, dan E-nya adalah eventnya adalah 3. Kejadian munculnya angka ganjil adalah 3/6. Atau sama dengan, ya berarti setengah gitu ya. Kita juga dapat menghitungnya munculnya angka ganjil dengan melihat bahwa setiap peluang titik terokan di mana di dalam E adalah 1/6. Sehingga PE sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan setengah. Dari informasi, nah, dari informasi dipublikasikan pertama kali oleh Shannon pada tahun 84, yang mana teori mendefinisikan informasi di dalam sebuah jumlah minimum bit yang dibutuhkan untuk mengkodekan pesan. Contohnya, 1 bit untuk mengkodekan jenis kelamin, 3 bit mengkodekan nama hari, 4 bit mengkodekan 0 sampai 9. Nah, entropi. Nah, entropi adalah ukuran yang dinyatakan dalam jumlah informasi di dalam pesan. Biasanya entropi dinyatakan dalam satuan bit, sama dia seperti dimasukkan teori informasi. Contohnya entropi untuk pesan yang menyatakan jenis kelamin adalah 1, menyatakan nama hari adalah 3 bit, dan si Shannon ini merumuskan entropinya adalah HX sama dengan minus sigma, yaitu PI log 2 dengan PI log 2 dikali PI. Di mana I adalah sama dengan 1. Dan N-nya adalah jumlah simbol berada di dalam pesan. X-nya pesan, N-nya jumlah simbol pesan, PI-nya peluang kemunculan simbol ke I ya. Contohnya adalah yang mana pesan X adalah string, yaitu adalah AA, BB, CB, dan DB. Nah, jumlah simbol yang berbeda dalam pesan adalah N itu sama dengan N-nya 4. Dan yang berbeda cuma ada 4. Nah, di sini berarti adalah untuk PA-nya adalah 2/8, PB-nya 4/8, PC-nya 1/8, D-nya juga 1/8. Nah, entropi pesan X-nya adalah yang mana HX sama dengan minus 2/8 log 2 dikali 2/8 dikurangi 4/8 log 2 dikali 4/8
dikurang 1/8 log 2 dikali 1/8 dan minus 8 log 2 dikali 1/8 sama dengan 14/8. Hasilnya sama dengan 1,75. Jadi entropi dikomanya berarti setiap simbol dikodekan sebanyak 1,75 bit. Di mana entropi ini mempunyai beberapa sifat, yaitu adalah 0 lebih kecil daripada H dan H lebih kecil pada log 2N. Yang mana H adalah sama dengan 0 jika PI sama dengan 1 untuk semua I, dan PJ adalah 0 untuk semua J tidak sama dengan I. Dan untuk HX-nya sendiri ada sama dengan log 2N jika PI sama dengan 1 per N untuk setiap I, 1 lebih kecil pada I dan lebih kecil daripada N. Lebih kecil sama dengan I dan I lebih kecil sama dengan N. Nah, entropi juga menyatakan ketentuannya atau uncertainty pesannya. Contoh, bila kriptografi Y6RUPZ menyatakan plain text-nya male atau female, maka uncertainty pesannya sama dengan 1. Jadi kriptoanalis harus mempelajari 1 bit yang dipilih secara tepat untuk menemukan plain text-nya menurut Schneier tahun 96. Nah, entropi sistem kriptografi adalah ruang kunci K. Misalkan sistem kriptografi dengan kunci 64 bit mempunyai entropi 64 bit, maka besar entropi makin sulit memecahkan si ciphertext-nya. Nah, laju bahasa. Nah, untuk laju bahasa didefinisikan sebagai L sama dengan HX dibagi N. Yaitu ada N adalah panjang pesannya. Contoh laju normal bahasa Inggris adalah 1,0 per bit per huruf sampai 1,5 bit per huruf untuk yang besarnya ya. Laju mutlak atau absolute rate didefinisikan sebagai R sama dengan log 2L ya. Di mana L ini adalah jumlah karakter di dalam bahasa. Nah, contohnya dalam bahasa Inggris adalah 26 huruf, berarti R log 2 log kuadrat 26 ya, sama dengan 4,7 bit per huruf. Nah, untuk redundansinya didefinisikan sebagai D sama dengan R dikurangin R. Maksudnya R besar dikurangin R1. Yaitu R besarnya adalah absolute rate, untuk R kecilnya adalah laju bahasanya. Teori bilangan adalah teori yang memainkan peran penting pada si kriptografi. Bilangan yang dimaksud sini adalah bilangan bulat atau integer. Bilangan bulat adalah bilangan tidak mempunyai pecahan desimal. Sedangkan bilangan bulat real adalah mempunyai titik desimal. Itu 8,0, 34,25, 0,02. Nah, operasi matematika menarik perhatian pada bilangan bulat adalah pembagian. Nah, pembagian bilangan bulat lainnya memastikan sisa yang sisanya juga adalah bilangan bulat. Sifat pembagian pada bilangan bulat. Nah, di sini contohnya adalah misalkan A dan B adalah 2 bilangan bulat dengan syarat adalah A-nya bukan 0, dan yang tidak sama dengan 0 dapat menyatakan bahwa A habis membagi B atau A divides B. Jika terdapat bilangan bulat C demikian sehingga, maka B sama dengan AC. Dinotasikan adalah seperti ini, pakai garis. Yang mana jika A habis membagi B, A habis membagi B jika B sama dengan A dikali C, dan C adalah elemen dari Z, dan Z itu adalah di bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Kita menuliskan 4 habis membagi 12 karena dengan 3, makanya 4 habis membagi 12.
Nah, 3 ini bilangan bulat atau 12 kali 3 atau 12 sama dengan 4 kali 3. Begitu juga kalau 134 habis membagi 0 karena 0 dibagi 134 sama dengan 0, tetapi 4 tidak habis membagi 14 karena 14 dibagi 14 sama dengan 35. Ini bukan bilangan bulat. Nah, misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N-nya lebih besar daripada 0, berarti maksudnya bukan 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua bilangan bulat, unique atau quotient dan remainder. Sedemikian sehingga ketika M sama dengan N kali Q dan ditambah R. Nah, nah, dengan 0 lebih kecil daripada R, lebih kecil sama dengan R, dan R lebih kecil daripada N. Contohnya seperti ini, 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47, atau ditulis dengan 1987 sama dengan 97 dikali 20 ditambah 47. Seperti rumus M sama dengan NQ plus R. Minus 22 dibagi dengan 3 memberikan hasil minus 8 dan sisa 2, atau itu sebagai minus 22 sama dengan 3 dikali 8 ditambah 2. Dan minus 22 sama dengan 3 dikali 7 minus 1 salah karena R adalah sama dengan minus 1, tidak memenuhi syarat dari 0 lebih kecil daripada 0 lebih kecil sama dengan R dan R lebih kecil daripada N. Pembagian bersama terbesar atau PBB. Mungkin masih ingat dulu yang belajar PBB. Di sini misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat, tidak 0. Ya, ini nggak boleh 0 dua-duanya. Membagi bersama terbesar PBB atau greatest common divisor dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D. Sedemikian sehingga D habis membagi A dan D habis membagi dengan B juga. Dalam hal ini kita nyatakan dalam PBB A dan B adalah sama dengan D. Contohnya adalah misalkan 45 memiliki faktor pembagi 1, 3, 5, 9, 15, dan 45 itu sendiri, sedangkan 30 memiliki faktor 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36 sendiri, maka faktor pembagi dari 45 dan 36 adalah 9. Nah, apa namanya, yang terbesar adalah 9. Jadi dapat disimpulkan bahwa PBB 45 dan 36 adalah 9. Faktor pembagi bersama terbesar, diambil yang paling besarnya. Nah, algoritma Euclidean ini, masuk ke algoritma Euclidean, ini apa namanya masih berhubungan dengan si PBB. Algoritma Euclidean adalah algoritma untuk mencari PBB dari buah bilangan bulat. Euclid, penemu algoritma Euclidean, adalah seorang matematika Yunani yang menuliskan algoritma yang algoritma tersebut yang terkenal elemen. Diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif A dan B, dan A lebih besar sama dengan B, algoritma Euclidean berikut mencari pembagi bersama terbesar dari M dan N. Ini caranya seperti ini. Jika B sama dengan 0, maka A adalah PBB AB, berhenti, stop. Kalau misalnya sudah 0, kalau BBB-nya. Kalau tidak, yaitu B tidak sama dengan lanjut ke langkah kedua. Bagilah A dengan B, berarti A dibagi B, dan misalkan R adalah sisanya, berarti ada sisanya kan. Nah, gantilah A dengan nilai B, dan nilai B diganti dengan nilai R, lalu bilangnya kembali ke langkah pertama. Kalau hasilnya sudah 0, berarti dia berhenti. Contohnya seperti ini, ada misalkan A 80, B 12. Syaratnya adalah A lebih besar daripada B, maka PBB 80-12 dihitung dengan algoritma Euclidean sebagai berikut. Jadi contohnya bagilah A dengan B, hasilnya R, berarti 80 dibagi 12.
80 dibagi berapa kan PB 12. 80 dibagi 12, terus lalu sisanya R gantilah A dengan nilai B dan B dengan nilai A dengan nilai B dan B dengan nilai R. Nah, bilangin lagi ke angka atas. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini 80 sama dengan 60 dikali 12 plus 8. Kalau misalkan 80 dibagi 12, nah 6,6. Berarti dikali 6 kan. Sisanya berapa? Nah, itu ya. Jadi ini dibagi, sisa hasilnya berapa? Karena tidak mengenal koma-komaan, berarti dia ambil yang paling terdekatnya. Sisanya dari 8, lalu digeser. Sisanya berapa nih? 18 dibagi apa namanya? 12 bagi 8, kan? 1, sisanya 4. Terus lalu ini apa namanya 8 dibagi 4 berapa? 2, sisanya adalah 0 seperti itu. Nah, ketika sudah 0 dia berarti sudah selesai. Berarti PBB 80 dan 12 adalah 4. Seperti itu. Masuk ke komunikasi lanjar, masih berhubungan dengan PBB juga. Nah, misalkan PBB dari dua buah bilangan A dan B dinyatakan sebagai kombinasi lanjar atau linear combination dari A dan B, yaitu adalah PBB A dan B sama dengan M dikali A ditambah N dikali B. Misalkan PBB 80 dan 12 sama dengan B, dan 4 dinyatakan sebagai kombinasi lanjar dari 80 12, sebagai 4 sama dengan 1 dikali 80 ditambah 7 dikali 12. Gitu ya. Hasilnya ya 4 jadinya. Tuh. Kan ini kan minus 80, 17 kali 6, 17 lagi, 7 kali 12, 7 kali 12, 14. Terus tinggal sisa 1, berarti 64. Enam puluh empat, 84. Tinggal sisa 4 kan. Ini apa namanya minus 8. Algoritma untuk menemukan kombinasi lanjar dari kedua bilangan yang sama dengan PBB-nya adalah dengan melakukan pekerjaan penyulihan atau substitusi secara mundur pada algoritma Euclidean. Algoritmanya dinamakan algoritma Euclidean yang diperlukan extended Euclidean ya. Contohnya seperti ini. Nah, kita menyatakan PBB 312 dan dengan 70 sebagai kombinasi lanjar. Mula-mula dicari dulu PBB-nya berapa. Berarti kan sama cara yang lain ya tadi ya. 30 apa namanya 312 bagi 7 sama dengan 4 sisa 32, 70 dibagi 32 hasilnya 2 sisa 6. Lalu 30 dibagi 6 hasilnya apa namanya dapat 5 sisanya 2. Sampai ke sini oh sudah habis, berarti selesai. Sampai ke 2. Lalu susunan nomor 2 menjadi 2 sama dengan 32 minus 5 dikali 6. Ini yang nomor berapa nih? Nomor 3 ya. Berarti ini perpindahan ke sini ya, pindah doang ke sini. Atau ininya dimajukan aja. Jadi 32 tetap, ininya apa namanya minusnya ketika 5 kali 6 pindah ke sini, berarti kan jadi apa namanya jadi berubah jadi minus kan. Jadi 32 minus 5 kali 6 sama dengan 2. Lalu susunannya nomor 2-nya juga sama. Ubahlah seperti ini. Sama dia cuma ganti ke sama dengannya aja. Jadi yang jadi minus dia 70 dikurangi 2 dikali 32. Nah, sulihkan yang apa namanya hasil kelima ke hasil keempat. Berarti yang di sini kan. Otomatis yang di sini adalah 2 sama dengan 2 dikurangin 32 dikurangi 5 dikali 70 kurangin 2 kali 32. Nah, seperti ini sama dengan 1 kali 30 dikurangi 5 kali 70 plus 10 dikali 32. Hasilnya adalah 11
dikali 32 minus 5 kali 70. Susunan pembagian nomor satunya menjadi nah, nomor satunya juga sama di ini juga diputar lagi ya. Jadi 32 sama dengan 3112 dikurangin 470 4 dikali 70. Nah, baru disulihkan. Yang mana disulihkan itu dari si 7 ke 6. Maka didapatlah hasilnya, bukan dapat. Jadi sama dengan 2, 11 kali 32 dikurangin 5 dikali 70. Sama dengan berarti 11 dikali 312 dikurangin 4 dikali 70 dikurangin 5 dikali 70. Hasilnya adalah 11 dikali 312 dikurangin 49 dikali 70. Maka jadi PBB untuk 312 dan 70 sama dengan 2 sama dengan linear combination-nya adalah 11 dikali 312 dikurangi 47 dikali 70. Ya, sama juga sih hasilnya 22 juga gitu. Atau hasilnya ya ini 312 dengan 70 untuk mencari linear combination-nya. Relatif prima. Masih belum menggunakan PBB juga. Nah, dikatakan relatif prima bila dua bilangan bulat A dan B dikatakan relatif prima jika PBB-nya sama dengan 1. Ya, jadi contohnya kalau misalkan sebuah relatif prima dikatakan relatif prima jika dicari PBB-nya hasilnya sama dengan 1, itu disebut dengan relatif prima. Contohnya seperti ini 20 dan 3 sama dengan 1, begitu juga 7 dan 11 sama-sama 1, tapi kalau seandainya 20 dan 5 tidak relatif prima karena hasil terakhirnya adalah 5. Jika A dan B negatif prima, maka menurut teorema 5,4 kita dapat menemukan bilangan bulat M dan N demikian sehingga yang mana M dikali A plus dikali N dikali B sama dengan 1. Ini untuk mencari N, M dan A-nya. M dan N. Contohnya seperti ini, yang relatif prima itu yang 20 dan 3 ya. Dapat ditulis dengan 2 dikali 20 sama dengan 13 dikali minus 13 kali 3 sama dengan 1. Dengan M sama dengan 2 dan N adalah minus 13, tetapi untuk yang 20 dan 15 relatif prima, maka tidak dapat dicari M dan N-nya. Masuk ke aritmatika modulo. Diminum. Nah, misalkan A adalah bilangan bulat M dan A adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat lebih besar daripada 0, operasi A modulo M memberikan sisa jika A dibagi dengan M. Dengan kata lain, A modulo M sama dengan R. Ingat ya, yang sisa itu adalah R. Sedemikian sehingga jika A sama dengan MQ plus R, dengan 0 lebih kecil sama dengan R dan R lebih kecil dari M. Nah, notasinya A modulo M sama dengan R. Ya, masih demikian sehingga A sama dengan M kali Q plus R. Nah, bilangan M disebut modulus atau modulo dalam aritmatika. Modulo M terletak di antara himpunan 10 sekian sampai M-1 ya. Contohnya seperti ini. Nah, 23 modulo 5 sama dengan 3, 27 modulo 3 sama dengan 0, 6 modulo 6, 8 sama dengan 6, lalu 0 modulo 12 sama dengan 0. Nah, di sini ada catatan ya. Hati-hatilah dalam melakukan pembagian negatif bahwa minus 41 modulo 9 sama dengan 5, minus 5. Nah, ini nggak bisa karena dibilangnya salah ya, karena hasil sisa pembagian tidak boleh negatif. Nah, karena rumusnya adalah A modulo M sama dengan R, sehingga A sama dengan MG plus R dengan 0 lebih kecil sama dengan R,
dan R lebih kecil sama dengan M. Si 0 ini harus lebih kecil dengan R, otomatis nggak boleh 0. Oleh karena itu, untuk menghitung sisa pembagian dengan negatif A dengan M, cara perhitungan adalah dengan tanda mutlak seperti ini. Jadi untuk perhitungannya berarti mutlak 41 modul 9 sama dengan 5. Seperti itu ya. Nah, kongruen masih berhubungan dengan modul. Nah, kongruen ini kadang dua buah bilangan bulat A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi dengan bilangan bulat positif M, kita katakan bahwa A dan B kongruen dalam modulo M yang dilambangkan sebagai A sama dengan 3 atau ini kongruen B modulo M. Nah, notasi sama dengan 3 ini sama dengan garis 3. So. Jika A tidak kongruen dengan B, maka penulisannya adalah sama dengannya dikasih garis ya. Contohnya seperti ini. 17 kongruen 12 modulo 3 sama dengan 3 habis membagi 17 dan 2. 17 dikurangin 2 sama dengan 15, terus 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berikut juga dengan ini, minus 7 kongruen dengan 15 modulo 11, yaitu adalah 11 habis membagi minus 17 dikurangi 15 sama dengan min 22. Nah, min 22 ini dibagi 11 sama dengan 2. Dan minus 12 tidak kongruen dengan 2 modulo 7 karena 7 tidak habis membagi, dari 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Dan minus 7 tidak kongruen dengan 15 modulo 3 karena tidak dia habis membagi, minus 7 dikurangi 15 sama dengan minus 22. Nah, kongruenan sama sekali catatan, kalau seandainya dia terbalik itu nggak ada masalah ya. 17 kongruen dengan 2 kongruen 17 itu nggak ada masalah. Nah, kekongruenan A dan B, kongruen modulo M dapat ditulis juga dengan hubungan kesamaan A sama dengan B ditambah K ditambah KM ya, maksudnya dikali KM. KM ini maksudnya dikali ya. Yang dalam hal ini K adalah bilangan bulat. Contohnya adalah kalau misalnya 17 kongruen 2 modulo 3 dapat ditulis juga dengan sama dengan 17 2 ditambah 5 dikali 3. Begitu pula dengan minus 7 kongruen 15 modulo 11 dapat ditulis juga dengan minus 7 sama dengan 15 ditambah ditambah minus 12 dikali 11. Berdasarkan definisi operasi modul menyatakan bahwa A modulo M sama dengan S, demikian sehingga yaitu adalah A sama dengan MQ plus R dengan 0 lebih kecil sama dengan R dan L lebih kecil dengan M, maka kita juga dapat menuliskan A modulo M sama dengan R sebagai A kongruen R modulo M. Nah, contohnya adalah misalkan 23 modulo 5 sama dengan 3 dapat juga berarti adalah 23 kongruen dengan 3 modulo M. Terus 27 kongruen dengan 0 modulo 3, 6 kongruen dengan 6 modulo 8. Dan 0 kongruen dengan 0 modulo 12. Terus minus minus 41 kongruen dengan 4 modulo 9 dan minus 39 kongruen dengan 0 dengan modulo 13. Nah, sifat matematik modulonya seperti ini, yaitu adalah jika A kongruen dengan B modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat. Nah, dan C adalah 0, maka A plus C kongruen dengan
B plus C modulo M, atau A kali C kongruen dengan BC modulo M, atau A P kongruen dengan BP modulo M. Yang mana P-nya bukan suatu bilangan bulat tak negatif ya, tidak negatif. Dan jika A kongruen dengan B modulo M dan C kongruen D modulo M, maka A plus C sama dengan B plus D modulo M. Dan AC kongruen dengan BD modulo M. Nah, misalkan ada 17 kongruen dengan 2 modulo 3 dan 10 kongruen 4 modulo 10 kongruen 4 modulo 3, maka bisa dikatakan 17 plus 5 sama dengan 12 plus 5 modulo 3, yaitu adalah 22 sama dengan 7 modulus 3. Dan 17,5 sama dengan 5 kali 17 kali 5 sama dengan 5 kali 2 modulo 3, dan 85 sama dengan 10 modulo 3. 17 ditambah 10 sama dengan 2 ditambah 14 modulo 3, atau sama juga dengan 170 sama dengan 8 modulo 3. 17 dikali 10 sama dengan 2 dikali 4 modulo 3, atau 170 sama dengan 8 modulo 3. Nah, di sini sifat-sifat kongruenan modulo tidak memasukkan operasi pembagian pada aritmatika. Pada aritmatika modulo karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kongruennya tidak selalu dipenuhi. Misalkan adalah contohnya 10 dengan 43 dapat dibagi dengan 2 karena ya 10 bagi 2 sama dengan 5, 4 bagi sama dengan 2. Dan 5 kongruen 2 modulo 3. Kalau misalkannya 4 kongruen 8 modulo 6 tidak dapat dibagi dengan 2 karena 14 bagi 2 sama dengan 7, 8 bagi 2 sama 8, tapi kalau misalkan 7 7 tidak kongruen dengan 4. Nah, balikan modulo inverse. Nah, kalau kalian ingat, inverse itu berarti adalah penulisan dengan 1 per A, atau misalkan ditulis dengan A pangkat minus 1. Nah, di sini rekanan inverse dari A adalah per A, sedemikian sehingga A dikali setengah sama dengan 1. Contohnya adalah misalkan balikan dari 5 adalah 1/5, sehingga A dikali 1/5 dengan 1. Nah, notasi balikannya per A dapat dituliskan dengan A pangkat minus 1. Yang mana sehingga adalah A dikali minus A sama dengan 1. Di dalam matematika modulo, jika diberikan A modulo M, berapakah inverse A modulo M? Bilangan bulat A memiliki balikan dalam modulus M hanya jika hanya A dan M relatif prima, dan M sama dengan LM lebih besar dari 1. Balikan dari A modulo M adalah sebuah bilangan bulat inverse sedemikian sehingga, yaitu adalah A dikali inverse A kongruen dengan 1 modulo M. Jadi jika ditulis dengan A inverse modulo M, maka yang dimaksud adalah balikan dari A modulus M. Nah, jadi intinya di sini adalah definisi relatif prima yang memenuhi dengan PBB sama dengan AM sama dengan 1, dan menurut persamaan 2.12 terdapat bilangan 2P sedemikian sehingga PA dan PA dikali QM sama dengan 1 yang menyatakan bahwa PA plus QM kongruen dengan 1 modulo M. Karena QM kongruen 0 modulo M, maka PA kongruen 1 modulo M, yang berarti bahwa P adalah balikan dari modulo M. Ya, intinya kalau inverse adalah dia harus PB-nya harus sama dengan 1. Gitu ya, mudahnya. Nah, penjelasan di atas digunakan bahwa mencari balikan A modulo M, kita harus membuat kombinasi lanjut dari
A dan M sama dengan 1. Nah, koefisien A dari kombinasi lanjut tersebut yaitu P merupakan balikan dari A modulo M. Tidak seperti balikan perkalian pada matematika bilangan real yang selalu unik, maka bilangan modulo tidak unik. Semua bilangan bulat yang kongruent dengan P dan M merupakan balikan dari modulo A. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita menemukan adalah kembali inverse dari 4 modulo 9 dan inverse dari 23 modulo 10 dan 18 inverse modulo 9. Jadi cari dulu nih PBB-nya. Kalau untuk mencari inverse dia harus 1 yaitu relatif prima. Kalau misalnya tidak 1 maka tidak bisa diinversekan. Cari dulu PBB-nya. Kalau PBB-nya bisa 1 maka bisa dilanjutkan kembali. Maka pembalikan dari 4 ke 9 ada gitu ya. Algoritma Euclidianya adalah sama dengan 0, 2 dikali 4 plus 1. Susunannya menjadi minus 2 dikali 4 ditambah 1 dikali 9 sama dengan 1. Jadi persamaan terakhir kita peroleh minus 2 adalah balikan dari 4 modulo 9. Dengan kata lain, inverse 4 modulo 9 kongruen dengan minus 2 modulo 9. Nah, seperti ini ya. Jadi minus 2 dikali 4 kongruen dengan 1 modulo 9. 9 habis membagi minus 2 dikali 4 dikurangin 1. 8, 9. Minus 9, 1 jadinya. Minus 9. Jadi sisa 1. Nah, perhatikan bahwa semua bilangan bulat kongruen dengan minus 2, 9 juga balikan dari 4 modulo 9, misalnya adalah 7, 16, 25, dan 35, dan seterusnya dengan delta penambahan 11, 9, baik kanan mau ke kiri. Atau dapat dinyatakan dengan modulo 4, dari 4 modulo 9 adalah X kongruen minus 2 modulo 9, atau X sama dengan minus 2 plus 9K, dengan K-nya adalah bilangan bulat. Dan karena, nah, cari lagi PBB-nya lagi. Jika dapat PBB-nya berarti adalah 1, maka dia ada inverse-nya. Dicari Euclidianya dulu, gitu kan ya. Dicari ini algoritma Euclidianya sampai di sini. Berarti PBB-nya dapat 1 karena ada hasilnya 1 di sini. Setelah hasilnya 1 di sini, disusun persamaan kedua dan ke 1. Ya, 2-nya tinggal disulihkan saja. Yang ini berarti adalah 10 dikurangin 3 kali 3, dan ini adalah 23 dikurangin 2 kali 10. Yang artinya jadi 1 sama dengan 10 dikurangin 3 dikali 23 dikurangin 2 dikali 23 dikurangin 2 dikali 10 sama dengan 110 sama dengan 3 dikali 23 plus 6 dikali 10. Ya, sama dengan 7 dikali 10 sama dengan 3 dikali 23. Atau minus 3 dikali 23 plus 7 dikali 10 sama dengan 1. Tetap sih sebenarnya maksudnya intinya menjadi dia 1. Kalau kita lihat ini ya. Minus 30 dikali 23 ditambah 7 dikali 10. Ya, hasilnya 1 juga. Jadi persamaan terakhir kita peroleh adalah minus 3 adalah balikan dari 2 modulo 9. Jadi 23 dikurangin 1 modulo 10 kongruen dengan minus 3 modulo 10. Nah, yang terakhir adalah jika si PBB-nya 8 dengan 10 bukan 1, hasil terakhirnya adalah 2, maka dia tidak dapat diinversekan. Bisa dibilang tidak ada. Dan di sini ada kemudahannya. Jika kalian masih kesulitan menghitung balikan modulo, dapat menggunakan program Wolfram Alpha. Situ bisa di kalkulator. Nah, cara lain adalah memberikan dengan misalkan kongruen lanjar. Kongruen lanjar adalah kongruen yang berbentuk dengan AX kongruen B modulo M. Dengan M adalah bilangan bulat positif, A dan B sembarang bilangan bulat, dan X adalah pengubahnya. Bentuk kongruen lanjar berarti menentukan nilai X yang memenuhi kongruen tersebut. Ya, jadi
dicari dulu nilai X-nya berapa gitu ya. Nah, jadi menurut persamaan 214 itu adalah apa namanya AX kongruen B modulo M dapat dituliskan dengan hubungannya adalah AX sama dengan B plus KM. Atau dapat juga mencari X-nya adalah berarti hanya turun ke bawah aja gitu kan, mencari X-nya. Nah, dengan K adalah sembarang bilangan bulat, maka dicoba dulu nih, K-nya dari 0 sampai sekian, dapat nggak? Sama K-nya sampai minus 1 sampai sekian itu berapa? Nah, jika dicoba, nanti akan muncul hasil. Cara kedua adalah dengan mengalihkan kedua ruas, kembalikan dengan modulo A. Caranya adalah apa namanya dengan mencari solusi persamaan lanjar biasa seperti 4x 12 untuk mencari di atas, kalikan kedua ruas dengan balikan perkalian 4, yaitu 1/4 sama balikan 4, maka hasilnya sama dengan 3. Ya. Ada contoh di sini, tentukanlah solusi dari 4x kongruen 3 modulo 9, dan yang kedua adalah kongruen 2x kongruen 3 modulo 4. Yang ini kita coba cari dulu X-nya. Nah, di sini coba dulu K1-nya berapa, K2-nya berapa. Ya, hasil ini dapatkan untuk K1 X-nya sama dengan 3, untuk K-nya 5 sama dengan X-nya 12. Itu kalau misalnya X-nya min 3 dapatnya min 6, kalau min 6 hasil X-nya adalah min 15 dan seterusnya. Jadi nilai X yang memenuhi 4X kongruen 3 modulo 9 adalah 3, 12, dan 6, dan 15. Minimal 2 ya. Lalu untuk kongruen 2x 2x kongruen 3 ekuivalen dengan K dan X bilangan bulat demikian sehingga yaitu adalah X 3 plus K dikali 4 sama dengan 2. Nah, ini enggak ada nilai X-nya ya. Karena ketika dimasukkan hasilnya selalu ganjil. Jadi tidak ada. Nah, apa sih hubungannya kriptografi dengan matematika modulo gitu kan? Nah, oleh karena nilai matematika modulo berada dalam himpunan berhingga 0 sampai modulus M1, maka tidak perlu khawatir hasilnya berada di luar himpunan. Karena hasilnya pasti ya nggak ada desimalnya, ya. Masih himpunannya masih himpunan modulonya. Bilangan bulat. Karena kita belajar dengan bilangan bulat, maka kita tidak perlu kehilangan informasi kepembulatan atau round off, sehingga sebagaimana pada perhitungan bilangan real. Sekian sampai sini. Ada yang mau bertanya tentang 3 teori kita pada malam hari ini? Teori peluang, informasi, dan bilangan. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Ada yang mungkin bertanya, Rafiatun, Ita, Edi, Ali Usman, Ilham, Polis, ada Yuni. Aman Pak, aman. Aman ya. Oke, kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanya, saya nggak paham semua, tinggal dibaca lagi. Itu semua rumus saling berkaitan satu sama lainnya, atas dan bawah. Bisa dibilang rumusnya sebenarnya perubahan antara dari teori peluang, informasi teori bilangan, pada teori bilangan itu perubahan bentuk lain dari teori-teori sebelumnya. Seperti itu sih. Oke, baik kalau gitu, kalau nggak ada yang ditanya, saya akhiri pertemuan pada malam hari ini. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.